untuk hadir di kajian ketiga dari jamaah kali ini. Mungkin akan kita mulai untuk kajian kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Rahmah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu berlimpah, mulai dari kehidupan yang indah, peradaban yang megah, kederaan yang mewah, serta teman yang soleh, juga lagi solehah. Juga karena Allah lah kita dapat berkumpul di Jumat yang sore lagi berkah ini. Salawat juga serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang, insya Allah. Sebelum dimulai untuk jamaah yang ketiga kali ini, saya akan membacakan sedikit peraturan untuk di kajian kali ini, yaitu yang pertama, untuk peserta diharap tidak melakukan share screen, karena apabila peserta melakukan share screen, mohon maaf, panitia akan mengeluarkan untuk sementara dan peserta tersebut boleh masuk lagi untuk sesaat setelah dikeluarkan. Yang kedua, selama acara berlangsung, peserta harus mematikan suaranya demi kenyamanan bersama. Kecuali jika nanti sudah diperbolehkan oleh MC untuk berbicara seperti itu. Ahlan wa sahlan juga kepada Ustadz Saiful yang telah hadir di tengah-tengah kita. Setelah itu, mari kita buka kajian kali ini membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan kajian sore kali ini, ada baiknya kita mendengarkan tilawah dari teman kita, yaitu Ardi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqah wa dhanna annahu al-firaqah والتفت الساق بالساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين
فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي أن يحيي الموتى. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudara Ardi yang telah membacakan Al-Qur'an. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian dimulai, izinkan saya untuk membacakan CV kurikulum vitae dari Ustadz Saiful Rahmat yang akan memberikan materi kepada kita di sore hari ini. Nama lengkap beliau Ustadz Saiful Rahmat. Ustadz Saiful Rahmat ini telah menempuh pendidikan formal dari SD di Buah Batu 7 Bandung, selanjutnya melanjutkan di SMP 18 Bandung dan SMUN 25 Bandung. Dan Ustadz Saiful Rahmat ini juga alumnus dari Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran Bandung. Selanjutnya, Ustadz Saiful Rahmat ini sekarang bekerja pertama di Pembina Yayasan Miftahul Ummah Bandung, yang kedua sebagai mudir pesantren Nahrul Ilmi, yang ketiga sebagai pemateri kajian fikih online Nahrul Ilmi Academy, yang keempat mentor daurah bahasa Arab untuk siswa pesantren tingkat SMP, SMA di Makkah dan Madinah. Yang kelima, pemateri kajian di Bandung. Yang terakhir, penanggung jawab kajian orang tua STA Al-Hakim dan Rumah Tahfiz Al-Hakim. Selanjutnya, tidak usah lama-lama lagi, kepada Ustadz Saiful Rahmat dipersilahkan untuk memberikan materi kajian. Insya Allah sekarang terakhir ya Ustadz ya. Nah, insya Allah Terakhir, dan jangan sampai untuk yang terakhir kali ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi Ustadz ya. Insya Allah, amin. Amin. Kepada Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi ikhwatillah yang semoga Allah muliakan, ikhwan wal akhwat, para mahasiswi yang semoga Allah muliakan ya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di tempat atau di waktu yang diberkahi, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bagian dari pahala yang kelak kita akan ambil di yaumul kiamah insyaallah, menjadi pemerat timbangan amal soleh kita kelak di hari kiamat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya, tapi khotoliman, sekarang kita akan membahas di bab tentang fikih perjalanan ya, dan ini mudah-mudahan bisa terakhir kita membahasnya dari sisi pemahaman tentang fikih perjalanan itu. Tapi saya tidak akan panjang lebar ya, karena mukadimah maksudnya, karena waktunya begitu mendesak ya dan sempit. Jadi saya langsung sampaikan materi dan akan share screen insyaallah. Sebentar saya coba share-nya.
Baik, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, ini kita akan membahas lagi bab tentang adab dan fikih dalam perjalanan atau di lapangan insyaallah. Nah, kita kemarin membahas bab tentang tata cara berwudu, sunnah, wajib, dan fardu wudu ya. Nah, kita hari ini akan membahas bab tentang cara mengusap khuf. Jadi nanti ada yang diusap itu khuf, kerudung ataupun imamah atau sorban ya. Baik insyaallah. Baik ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, di sini ada a'dhaul wudu. Anggota wudu itu ada dua jenis, halani ada dua jenis. Pertama adalah maksyufah yang terlihat, yang tertutup. Maksyufah yang tersingkap maksudnya, berarti yang terlihat ya. Yaitu tugsalu, dia akan dicuci ya. Jadi anggota-anggota wudu yang terlihat ya maka harus dicuci. Ya, seperti ini kan terlihat ya, maka harus dicuci. Nah, yang kedua, alayya ha'il mimma yajuju mashuhu. Di mana di anggota wudu itu ada ha'il itu ada penghalang, mimma yajuju mashuhu yang dibolehkan untuk mengusapnya ya. Ini mengusap. Jadi nanti ada benda yang menghalangi anggota wudu yang boleh diusap, maka yang demikian tumsahu, yang demikian itu diusap. Ya, apa saja yang boleh diusap ketika mengusap, ketika dalam berwudu? Insya Allah kita akan bahas di sini. Pertama adalah khufun au jawrabun, yaitu khuf itu sepatu ya. Nah misalkan ini menutup mata kaki, nanti di bawah ada insya Allah. Nah ini namanya khuf, menutup mata kaki. Jadi kalau misalnya kita memakai seperti ini ya, yang menutup mata kaki, maka ini boleh nanti diusap. Au jawrab atau kaos kaki ya, kaos kaki misalkan seperti ini ya. Nah. Tapi kalau kaos kakinya tidak menutup mata kaki ya, misalnya segini nih. Nah ini maka tidak boleh diusap ya. Kan sekarang banyak kaos kaki yang ya di bawah mata kaki begitu ya. Nah, maka ini tidak boleh diusap. Begitupun sepatu. Sepatu yang terlihat mata kakinya maka tidak boleh diusap. Nanti harus dicuci seperti biasa ya. Taib. Yang kedua imamatur rajul, itu sorban laki-laki. Sorban laki-laki itu dua, ada muhannakah atau zatu du'abah. Muhannakah itu seperti ini, dililit-lilit sampai ke leher. Ini namanya muhannakah. Sorban yang muhannakah seperti ini. Yang kedua zatu du'abah. Zatu du'abah ini ya. Zatu du'abah itu yang kayak ada ekornya. Nah, seperti ini. Ini tidak dililit-lilit ke leher. Jadi ketika melingkar ke kepala ya, kemudian si ekornya si sisanya kain itu dibiarkan merambai gitu ya. Nah, ini namanya zatu zu'abah yang memiliki ekor ya, maksudnya tidak dililitkan ke leher begitu. Nah, maka kemudian di sini ketika kita memakai shimag, nah, shimag ini seperti ini. Hal yajuzu mashu shimagi wa taqiyati, apakah boleh mengusap shimag ini seperti ini ya, atau tokeah kopiah, maka tidak boleh ya. Jadi sesuatu yang tidak menutup dengan benar dan mudah dibuka, ini kan mudah dibuka ya, maka tidak boleh diusap, tapi harus dibuka kemudian dicuci seperti biasa ya, berwudu seperti biasa. Demikian juga kopiah dibuka dan mengusap kepala seperti biasa, demikian ya. Ini kalau shimag atau kopiah tidak boleh diusap. Kemudian yang ketiga khimarul mar'ah. Khimar ini kerudung. Kerudungnya al-mar'ah, perempuan. Nah, jadi kerudung perempuan nanti boleh diusap ya, atau tidak usah dibuka kerudung, demikian. Yang keempat adalah jabirah. Jabirah ini adalah perban atau plester atau misalnya gip gitu ya, yang menghalangi atau karena kita sakit begitu, maka si jabirah ini, perban ini tidak perlu dibuka, tinggal diusap saja di atasnya atau di sekeliling perban tersebut. Nanti kita bahas satu persatu insya Allah. Nah inilah ya, contohnya ini namanya perban ini ya, nah seperti ini. Maka kalau seperti ini yang diusap adalah ya ini aja, yang atasnya nggak perlu, karena kan memang tidak perlu diusap sampai khusus dari sampai mata kaki ya. Nah kalau ini yang terbuka ini dicuci, ini dicuci. Jadi kalau yang terbukanya dicuci, kalau yang tertutupnya cukup diusap. Ya demikian. Nanti kita
bahas di bawah. Nah, sekarang syarat-syarat mengusap. Syarat-syarat mengusap. Jadi kita boleh mengusap itu dengan beberapa ketentuan, dengan beberapa syarat. Pertama, lubsuhu ala taharatin kamilah. Nah, memakainya dalam keadaan suci, kamilah, sempurna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, maaf. Maksudnya ketika misalnya begini, sekarang jam berapa ya? Jam 4 ya, misalnya jam 4 sore. Kita berwudu. Berwudu biasa ya, mencuci kaki semuanya biasa berwudu. Kemudian kita pakai kaos kaki. Nah, pakai kaos kaki atau sepatu yang menutup mata kaki. Misalnya antum mau perjalanan jauh kemana, misal ke Jogja misalnya begitu ya, atau keluar kota. Nah, ketika pakai kaos kaki atau pakai sepatu, maka ketika antum setelah berwudu ya, setelah bersuci, langsung pakai kaos kaki atau pakai sepatu. Nanti ketika maghrib, nah misalnya antum maghrib ini sedang di perjalanan, kemudian batal. Nah, jam 4 ini kan tadi wudu ya, jam 5 batal, berhadas, batal. Maka ketika nanti maghrib antum berwudu, tidak perlu dibuka sepatu dan kaos kakinya. Kaos kaki atau sepatunya tidak usah dibuka. Jadi antum berwudu seperti biasa. Ketika akan mencuci kaki, nanti hanya diusap kakinya. Ya, ketika mencuci yang lain biasa, cuci yang lain ya. Maka ketika nanti mengusap kaki, maka hanya tinggal mengusap kaos kaki atau sepatunya. Ya, demikian ya, mudah-mudahan dipahami. Jadi maghrib tidak perlu dibuka kaos kakinya, tidak perlu dibuka sepatunya. Cukup berwudu seperti biasa ya, dari tangan, wajah, tangan, wajah, kepala begitu ya. Napas kaki tidak perlu dibuka, kaos kakinya tidak perlu dibuka, sepatunya cukup diusap saja. Bagaimana cara mengusapnya nanti kita bahas ya. Nah, jadi syarat pertama ini memakainya dalam keadaan bersuci, sudah suci. Tapi kalau misalnya antum berhadas, antum sekarang tidak bersuci ya, misalnya contohnya tidak berwudu gitu, belum berwudu ya. Kemudian pakai kaos kaki atau sepatu. Kaos kaki atau sepatu. Kemudian nanti ketika sholat, antum tidak buka kaos kaki ini, hanya diusap kaos kaki ini, maka ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena syarat pertama, memakainya harus dalam keadaan kita bersuci. Demikian ya. Nah, di sini ada wayabtulul mashu wa bi khal'il khufi ba'dal hadasi. Batal mengusap itu ketika melepaskan khuf tadi ya, sepatu tadi atau kaos kaki tadi, ba'dal hadasi, setelah hadas. Jadi misalnya begini, jam 4 kita misalnya bersuci. Kemudian langsung pakai kaos kaki, pakai kaos kaki. Nah, nanti jam 5 ini berarti batal. Jam 5 batal misalnya. Nah, kalau setelah batal ini dibuka kaos kakinya atau sepatunya, maka nanti pas maghrib jam 6 ini tidak boleh kita berwudu dengan cara mengusap kaos kaki. Jadi tidak boleh mengusap kaos kaki ya, ketika kaos kaki ini atau sepatu ini sudah dibuka ketika kita dalam keadaan berhadas. Demikian ya, ketika kita dalam keadaan berhadas dibuka, kemudian kita pakai lagi, kemudian kita akan mencuci, mengusap kaos kaki tadi, maka tidak diperbolehkan ya. Jadi batal mengusapnya, tidak boleh mengusap ya. Ketika Ketika khuf itu, sepatu itu dibuka dalam keadaan berhadas ya. Demikian. Itu yang pertanyaan kedua, kaunuhu sabitan satiron. Bahwasanya sepatu itu, kaos kaki itu atau imamah itu ya, sorban atau kepala itu, khimar itu tadi kerudung ya. Sabitan satiron, betul-betul menutup. Nah, menutup. Jadi kalau misalnya tidak menutup, misalnya kaki tidak menutup mata kaki, maka tidak boleh. Kemudian misalnya kepala tidak menutup semuanya, maka tidak boleh. Demikian ya. Ini yang kedua, syaratnya harus menutup dengan sempurna ya. Ini al-khuf limahalil fardi. Khuf itu ya sampai batasan wajib untuk dicuci misalnya tadi sampai ke mata kaki. Mata kaki ya, maka mata kaki inilah kalau tertutup maka boleh nanti diusap ya. Kemudian yang kedua al-imamah,
sorban lima jarot al-adah bisa trihi, ya ketika kebiasaan itu gimana memakai sorban dengan cara menutupnya, ya maka yang demikian boleh diusap, ya. Jadi seperti yang tadi ada di gambar, itulah imamah yang boleh diusap, ya. Yang ketiga al-jabiro. Al-jabiro ini tadi perban atau plester dan lain sebagainya karena kita sakit, ya. Liqadril hajati faqat, itu berdasarkan kebutuhannya saja, ya. Artinya mengusap sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak menutup anggota yang tidak wajib dicuci, maka tidak perlu diusap, begitu, ya. Kemudian yang keempat al-khimar. Khimar ini kerudung. Midaron tahtal halki. Ketika kerudung ini adalah melingkari di bawah al-halak. Halak itu kerongkongan. Jadi sampai ke melingkar ke kerongkongan, begitu, ya. Itulah yang namanya khimar. Kalau tidak dilingkarkan ke leher, ya, ke kerongkongan, ke tenggorokan, maka tidak boleh diusap, harus dibuka, begitu, ya. Jadi harus tertutup si lehernya, begitu, ya. Itu khimar yang boleh nanti diusap, demikian. Nah, kemudian kaunul mashi ala ghairil jabirah fil hadasil asghar. Bahwasanya mengusap itu, ya, selain jabirah itu selain perban tadi, ya, itu di dalam hadas yang kecil, hadas asghar. Misalnya kentut, ya, kencing, itu kan hadas-hadas kecil. Adapun hadas besar seperti apa? Keluarnya air mani, gitu, ya. Berhubungan suami istri misalkan demikian, maka tidak boleh mengusap kaos kaki, mengusap khimar, mengusap sorban, mengusap sepatu, tidak boleh karena hadasnya hadas besar. Jadi yang dibolehkan hadas besar adalah yang dibolehkan mengusap itu adalah ketika hadasnya hadas kecil, ya, demikian, ya. Kecuali jabiroh. Kecuali apa tadi? Jabiroh, perban. Karena perban itu kan dia betul-betul karena ada darurat, dia tidak bisa kena air, ya. Maka diusap saja di atasnya atau permukaannya, demikian, ya. Kemudian selanjutnya fil muddati syar'iyah, ya, mengusapnya itu di waktu atau di periode yang dibenarkan secara syariat. Nah, bagaimana periode yang dibenarkan secara syariat? Pertama, al-jabirah. Al-jabirah itu perban. Perban itu ila syifa'il jarhi, sampai sembuh, ya. Sampai apa? Sampai sembuh lukanya itu. Jadi kalau luka ada di perban, ya, boleh mengusap sampai kapan? Sampai lukanya sembuh. Walaupun itu 2 minggu, maka boleh itu diusap terus-menerus. Setiap saat ketika berwudu diusap. Kenapa? Ya karena ada luka. Nah, ketika lukanya sembuh, maka itu harus dicuci kembali seperti biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ghairuha. Ghairuha selain dari jabiroh, selain dari perban. Yaitu apa tadi berarti? Kaos kaki, ya, atau sepatu, kemudian kerudung atau imamah atau sorban. Nah, maka 3 perkara itu, sepatu, kaos kaki itu, perban, sorban atau khimar, kerudung wanita, maka ada ketentuan. Lil mukimi, bagi orang yang mukim itu antum tidak bepergian, antum orang Bekasi, ya, diam di Bekasi. Antum orang Bandung, ya, diam di rumah, ya, di Bandung. Nah, bagi mukim ini boleh yaumun walailatun, sehari semalam, 24 jam berarti, ya. Maksudnya bagaimana? Begini misalnya, ya. Antum sekarang jam 4 wudu, biasa wudu biasa. Nah, kemudian antum pakai kaos kaki, lalu pakai kaos kaki. Kaos apa? Kaki. Nah, kemudian nanti maghrib jam 6 antum batal berhadas, ya. Kemudian berwudu, dengan mengusap. Dengan apa? Mengusap. Jadi ini belum dibuka. Si kaos kaki ini tidak dibuka. Misalnya di perjalanan lah, biar mudah, ya, antum di perjalanan, di kereta atau di mobil di mana gitu, ya. Nah, kemudian batal, nanti ketika berwudu, ya, antum tidak perlu buka kaos kaki, tidak perlu buka sepatu. Tinggal usap saja atas sepatunya, demikian, ya. Permukaan atas sepatu nanti akan diberikan tata caranya. Diusap saja sepatu itu, maka itu cukup, tidak perlu dibuka, demikian. Kaos kakinya juga tidak perlu dibuka, ya, demikian. Kalau kerudung juga tidak perlu dibuka, ya. Nah, kalau misalkan tidak dalam perjalanan di rumah begitu, kalau dingin misalnya, maka ini awal mula kita berwudu kan jam 6 nih.
ketika kita mulai mengusap itu jam 6, maka jam 6 sore ya, jam 6 sore, jam 6 malam, 6 maghrib. Maka keesokan harinya, esok harinya jam 6, antum harus membuka dan berwudu seperti biasa. Tapi kalau ini di sini isya, kemudian besoknya subuhnya, zuhur, asar, masih boleh mengusap kaos kaki atau sepatu tersebut ya. Kenapa? Karena belum 24 jam. Tapi kalau sampai nanti 24 jam, jam 6 tadi, maghrib ya, karena kemarin mulainya dari jam 6 maghrib ya, mengusap itu, maka jam 6 maghrib keesokan harinya harus dibuka, kemudian berwudu seperti biasa. Ya, demikiannya. Itu untuk mukim. Mukim itu 1 hari, 1 malam. Tapi kalau untuk musafir, nah antum bepergian ya ke gunung, kemana begitu ya, pakai kaos kaki, pakai sepatu, maka itu salah satu ayamin bilayaliha, 3 hari 3 malam. 3 hari, 3 hari 3 malam ya, 3 hari 3 malam. Kan sekarang Senin, nah Senin mulai mengusap jam 6 maghrib ya. Maka kapan terakhirnya? Jadi Selasa, Rabu, Kamis. Nah inilah sampai Kamis jam 6 maghrib. Antum harus buka kaos kaki itu, kemudian wudhu seperti biasa. Jadi selama belum hari Kamis ini, sebelum maghrib, maka boleh berwudhu dalam keadaan mengusap kaos kaki atau mengusap sepatu tersebut, dengan catatan antum tidak membuka sepatu itu, membuka kaos kaki itu dalam keadaan berhadas. Ya, itu syarat yang tadi sudah disampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau belum dipahami nanti ditanyakan ya. Wayabtulul wudu bintihail muddah. Batal wudunya itu ketika periodenya berakhir. Ini menurut madhab Hambali. Menurut yang lainnya tidak batal wudunya, akan tetapi dia tidak bisa mengusap lagi ya. Tapi kalau dalam madhab, kalau habis periodenya maka batal wudunya, kemudian harus berwudu seperti biasa. Ya, demikian. Kemudian kaunul mamsuh tahiran mubahan. Jadi sepatu, kaos kaki, khimar, sorban ya, itu yang dipakai itu, yang diusap itu adalah tohiron mubahan, dalam keadaan bersih, suci, lagi boleh dipakai. Tohir yaitu bukan najis ya, bukan najis, yaitu tidak dalam keadaan najis, bukan dalam keadaan najis. Seperti misalnya kulit babi, nah itu tidak boleh, itu najis ya. Nah, kemudian misalnya bangkai dipakai, itu tidak boleh. Kemudian mubahan, ya boleh, yang boleh dipakai. Nah, yang boleh dipakai inilah yang boleh diusap ya. Tapi kalau yang tidak boleh dipakai maka tidak boleh diusap ya. Ini ketentuan syarat-syarat dalam mengusap ya. Kemudian masul qadril wajibi, yaitu jadi mengusap kadar yang wajib ya. Maksudnya cara mengusap ini nanti di bawahnya nanti ada aksaru zahiril khufi, yaitu permukaan yang nampak dari khuf ini yang lebih banyak, yang paling banyak yang terlihatnya begitu, khuf itulah yang diusap. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Kemudian kalau imamah atau sorban, aksaru dawair al imamah. Jadi lilitan yang paling banyak itulah yang diusap gitu ya. Jadi ya sebagian besar dari lilitan itu, sebagian besar dari sorban itu, atau sebagian besar dari kerudung gitu ya, kerudung perempuan, itulah yang diusap ya sebagai kepala begitu ya. Nah, kemudian jami'ul jabiroh. Nah, kalau jabiroh, jabiroh tadi perban ya, kalau melingkar di tangan ya, melingkar di tangan, misalnya ini tangan melingkar ini ya, maka permukaan ini diusap, dibaliknya juga diusap begitu ya. Seluruh yang melingkar itulah yang diusap. Ketika perban ini menutup anggota wudhu, maka seluruhnya yang diusap, depan dan belakangnya. Tapi kalau khuf ini hanya nampak saja, atasnya saja. Kalau imamah atau sorban atau kerudung, maka hanya lilitan yang paling banyak itu yang di atas kepala, itulah yang diusap. Demikian ya. Taib. Nah ini cara mengusap khuf, jabiroh dan imamah. Jabiroh itu apa tadi? Perban. Syekh bin Al-Fauzan beliau menjelaskan caranya. Pertama, letakkan telapak sekaligus jari yang telah dibasahi dengan air di atas jari kaki. Nah, seperti ini nih ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tempelkan di atas.
Tangan kanan diletakkan di atas jemari kaki kanan, ini. Tangan kiri diletakkan di atas kaki kiri, seperti ini. Kemudian kedua tangan digerakkan atau disapukan hingga bagian atas, yaitu punggung, pergelangan kaki atau betis. Nah, jadi ini digerakkan ke atas. Ya, ini digerakkan ke atas. Ya, jadi sampai ke sini ya. Nah ini. Kemudian pengusapan dilakukan hanya sekali saja, tak perlu diulang. Ya, ini caranya ya, mengusap apa? Kaos kaki atau mengusap sepatu. Kalau sepatunya yang diusap, maka nanti sepatu ini jangan dibuka. Demikian. Maka bagusnya ya kalau diusap itu mendingan kaos kaki. Jadi kaos kakinya diusap, antum pakai sepatu, nanti sepatunya bisa dibuka. Tapi kalau yang diusapnya sepatu, antum buka berarti nanti batal itu. Kalau dalam keadaan berhadas ya, antum buka sepatu, antum batal itu. Maka harus berwudu seperti biasa. Tapi kalau kaos kaki, selama kaos kaki itu tidak dibuka, maka boleh diusap ya selama itu ya. Kalau berjalan atau perjalanan tadi safar 3 hari 3 malam. Jadi boleh tidak dibuka, hanya mengusap seperti ini. Dan ini sangat-sangat membantu kita ya dalam keadaan seperti yang tadi ya. Karena begitu susah kalau misalkan antum di perjalanan, apalagi di gunung gitu ya, wudunya susah harus. Nah ini sangat simpel seperti ini, antum wudu di gelas yang sedikit itu bisa mudah untuk dilakukan ya, demikian ya. Nah, kemudian ini kalau perban atau gips, dicuci anggota wudu yang nampak, yang tidak tertutup. Apa ini? Mengusap perban, apa maksudnya? Dicuci anggota wudu yang nampak ya, intinya mah ini nih, yang ini nih ya. Nah ini nih, yang nampak ini dicuci, yang tidak tertutup oleh perban itu maksudnya ya. Ini dicuci. Nah adapun yang ini, nah ini kan sisanya nih perban nih, maka ini diusap anggota wudu yang terhalang oleh perban, ini diusap nih, baik atas ini maupun belakangnya ini ya, yang sebelah sananya nih, sebelah sana, sebelah dalam itu pun diusap. Karena kalau jabiroh atau perban ini harus seluruhnya diusap, demikian. Kemudian tidak diusap anggota wudu yang tidak wajib dicuci ya. Misalkan yang ini nih, ini tidak wajib dicuci atau tidak wajib diusap. Kenapa? Ya karena ini di atas mata kaki. Ini kan yang wajib dicuci itu sampai mata kaki. Maka inilah yang diusap ya. Demikian ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Itu untuk mengusap. Nah sekarang mandi dan tayamum. Nanti kalau ada pertanyaan silakannya tampung dulu. Mandi, ya, cara mandi. Ini hukumnya. Farduhu, yang wajibnya, rukunnya, ini maksudnya rukun ya. Rukun mandi itu adalah ta'mimul badan bil ma'. Jadi meratanya air ke seluruh badan. Jadi antum mandi kalau rata air ke seluruh badan, maka itu sudah mencapai rukun. Itu rukun. Nah, wajibnya, beda apa wajib dengan rukun? Kalau ini ya, walaupun tidak sengaja, kalau tidak dilakukan tidak sah. Misalnya antum lupa, misalnya tidak tercuci telinga misalnya, atau tidak tercuci telapak tangan, maka tidak sah mandinya. Kenapa? Karena harus seluruh badan basah. Kalau tidak ada yang basah sedikit saja, maka tidak sah wudunya, baik lupa maupun sengaja. Lupa misalnya tadi tidak terbasahi, nah, tetap itu tidak sah. Sengaja apalagi. Tapi kalau yang wajib ya, wajib ini yang wajib kalau lupa tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja ditinggalkan maka tidak sah mandinya. Apa itu? Tasmiyah. Mengucapkan bismillah. Bismillah. Demikian. Itu tasmiyah namanya. Kalau basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah. Ucapkan bismillah. Nah, kemudian mandi. Itulah. Ini wajibnya, ini rukunnya. Kemudian selanjutnya syaratnya. Syarat itu adalah seperti syarat wudhu yang pernah kita bahas. Di antaranya niat. Ya, harus niat. Niat itu dalam rangka menghilangkan hadas besar, menghilangkan hadas kecil. Itu niat dalam hati dan tidak perlu diucapkan, tidak perlu lagi ada bacaan khusus, tidak ada bacaan khusus. Yang penting dalam hati niat kita ingin menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Ini kata ulama Hanabilah, apabila seseorang meniatkan untuk menghilangkan dua hadas besar, hadas kecil, maka dua hadas itu terangkat, yurtafa'ani. Tapi ketika seseorang meniatkan mengangkat hadas secara mutlak, saya ingin mengangkat hadas saja begitu ya, tanpa disebutkan yang besar atau yang kecil, maka dua-duanya hadas itu pun terangkat. Tapi ketika seseorang meniatkan mengangkat hadas, menghilangkan hadas, hanya hadas besar saja, maka itu yang terangkat adalah hadas besar saja. Kalau hadas kecil belum terangkat, berarti dia wajib berwudu lagi. Ini menurut madhab Hambali. Akan tetapi menurut ulama yang lain, selama dia menghilangkan hadas besar, berarti hadas kecil pun hilang, demikian ya. Wallahu alam. Ini menurut para ulama.
Ya, akan tetapi ya baiknya niatkan dalam hati untuk mengangkat 2 hadas, hadas besar dan hadas kecil ya. Nah, apa sunah-sunahnya? Sunah dalam keadaan mandi. Guslul kafaini salasan. Nah, mencuci telapak tangan 3 kali. Cuci dulu telapak tangan 3 kali, kanan dan kiri ya. Kemudian guslu ma talawwasa. Mencuci apa yang kotor, misalnya kita kencing gitu ya, kita buang air dulu, maka bersihkan seluruh yang kotoran-kotoran itu. Itu sunahnya, bersihkan dulu. Kemudian al-wudu qobla. Wudu dulu sebelum mandi. Ini yang terbaik ya, adalah sunahnya. Wudu dulu sebelum mandi itu mulai ya, wudu dulu seperti wudu akan sholat. Kemudian at-tayamun, dahulukan yang kanan dulu. Misalnya sebetulnya kepala dulu ya. Ini kepala dulu dibasahin 3 kali ya. Kemudian baru mengusap mengguyurkan air ke sebelah kanan dulu. Sebelah kanan 3 kali begitu ya, atau mau 1 kali juga tidak apa-apa, yang kiri. Kemudian 3 kali, setelah itu barulah seluruh badan. Adalku itu mengusap-ngusap, menggosok-gosok. Digosok-gosok ini apa? Badannya, demikian. Ini sunnah ya, ini adalah sunnah. Bagaimana kalau tidak digosok-gosok? Sah ya, sah. Tapi sunnahnya bagusnya digosok-gosok. Kemudian an yahsiya ala rasi salasan ya, mengeramas ya, atau mencuci kepala 3 kali, atau menyela-nyela kepala 3 kali. Bagusnya diguyur saja ya, 3 kali, demikian. Kemudian guslu qodamai bimakanin akhor, mencuci kedua kaki di tempat yang lain. Jadi maksudnya setelah mandi selesai, sebelum kita keluar, kita bergeser sedikit, cuci kaki kita. Ya, demikian. Ini cara atau sunnah yang ke-7 ya. Itu tata cara mandi ya. Wajib rukunnya, wajibnya, syaratnya, dan sunnahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita cepat saja ya, karena kita berburu dengan waktu. Nah, sekarang tayamum. Nah, bagaimana tata cara sifat tayamum ini? Ini hadisnya dari Ammar, dari Ammar bin Yasir, riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor sekian dan Muslim nomor sekian. Ini hadisnya adalah ja'a rajulun ya. Ja'a rajulun, datang seseorang kepada Umar bin Khattab. Kemudian dia berkata, saya junub, kata dia ya, kata orang itu. Dan aku belum menemukan air. Falam usib al-ma'a, aku tidak menemukan air, tidak ada air. Tapi aku junub begitu. Faqala Ammar, kemudian Ammar berkata, Ammar bin Yasir ini, Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Al-Khattab, amatazkuru anna kunna fi safarin. Tidakkah kamu ingat bahwa kita dulu pernah di perjalanan safar? Ana wa anta, aku dan kamu, saya dan anda. Fa amma anta falam tusolli. Adapun engkau tidak sholat ketika sama-sama junub begitu ya. Kamu mah tidak sholat dulu kan begitu. Nah, begitulah intinya ya bahasa kitanya oleh Ammar kepada Umar. Wa amma ana fata'ammaktu fasallaitu. Adapun saya berguling-guling, kemudian aku sholat. Jadi tidak menemukan air ya. Kemudian ada tanah, dia berguling-guling di tanah. Itu Ammar bin Yasir begitu. Kemudian sholat. Tapi Umar mencari dulu air, tidak sholat, demikian. Fadakartu linnabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna makana yakfika hakada, sesungguhnya engkau cukup melakukan seperti ini. Fadaraba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikafahil ardo. Kemudian Nabi memukul dengan kedua telapak tangannya tanah. Jadi tanah dipukul oleh kedua telapak tangan Nabi. Wa nafakha fihima. Kemudian Nabi meniup 2 tangan itu. Summa masaha, kemudian mengusapkan dengan kedua telapak tangan itu wajah dan kedua telapak tangannya. Ya, ini tata cara. Nanti kita bahas di bawah. Masih hadis Ammar bin Yasir juga radhiyallahu anhu. Sama hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengutusku di dalam sebuah keperluan. Lalu aku junub dan aku tidak mendapatkan air, kata Ammar. Kemudian aku berguling-guling di tanah sebagaimana hewan yang berguling-guling. Kemudian aku menceritakan itu kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, inna makana yakfika antasna hakada. Sesungguhnya cukup kamu berbuat seperti ini. Jadi bukan berguling-guling begitu Nabi. Bagaimana? Fadaraba bikafihi darbatan 'alal ardi. Kemudian Nabi memukul dengan telapak tangannya 1 kali pukulan ke tanah.
summa nafadhaha, kemudian beliau meniupnya, summa masaha biha dhahra kaffihi bishimalihi, kemudian Nabi mengusap punggung telapak tangannya dengan kaki kirinya, dengan tangan kirinya, atau punggung tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya. Jadi ini yang kanan diusap begitu ya, ini yang kiri pun diusap oleh telapak tangan. Summa masaha bihi wajahahu, kemudian Nabi mengusapkan dengan kedua telapak tangan itu wajahnya. Demikian ya. Ini tata caranya seperti ini. Sekarang kita coba bahas. Nah, dalam satu riwayat Bukhari, wa masaha wajahu wa kafai wahidatan. Nabi mengusap wajahnya, mengusap kedua telapak tangannya hanya satu kali saja. Hanya satu kali, tidak dua dan tidak tiga kali. Demikian itu cara tayamum. Maka berdasarkan hadis ini ya, berdasarkan apa? Hadis yang tadi Nabi SAW sampaikan. Bismillah. Maka tata cara tayamum itu pertama, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi dengan sekali pukulan. Gitu ya. Pukulkan tangan, plok gitu ya. Kemudian, tiup. Nah, demikian. Yang kedua, menyapu wajah dengan kedua telapak tangan. Ya, diusapu wajah. Seluruh wajah ya. Gitu ya. Berapa? Satu kali saja. Jangan ambil lagi, kemudian usap lagi. Tidak perlu, satu kali saja. Wajah. Kemudian yang ketiga, menyapu punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri dan sebaliknya. Jadi ini tangan kanan ini punggungnya saja ya. Diusap begitu. Kemudian yang kiri seperti itu juga ya. Kalau mau semuanya boleh gitu ya. Jadi gini, cukup ya seperti itu. Diusapkan, ini dipegang begitu ya, diusapkan, ini diusapkan juga seperti itu. Kemudian yang keempat, semua usapan, baik ketika mengusap telapak tangan dan wajah, dilakukan hanya sekali usapan saja. Satu kali usapan, jadi bukan dua atau tiga kali, cukup sekali. Bagian tangan yang diusap adalah bagian telapak tangan sampai pergelangan tangan saja. Jadi sampai pergelangan tangan, tidak sampai sikut. Ya, sampai pergelangan apa? Tangan. Demikian, ini tata cara tayamum ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Sekarang bab sholat nih. Kita cepat-cepat karena waktunya sempit. Nah, salah satunya adalah menghadap kiblat. Jadi salah satu syarat sholat itu menghadap kiblat. Nah, bagaimana ketentuannya? Kalau itu al-qarib minal Ka'bah, kalau kita dekat dengan Ka'bah ya, dekat dengan Ka'bah, apalagi terlihat Ka'bahnya, itu adalah ainuha, harus pas. Misalkan ini Ka'bah begitu ya. Gitu. Nah, maka kita ada di sini. Maka kita harus tepat menghadap ke Ka'bah. Demikian. Itu kalau dekat dengan Ka'bah. Misalnya kita di Mekah. Ketika kita di Masjidil Haram. Maka harus tepat ke arah Ka'bah. Tidak boleh melenceng. Misalkan ke sebelah sini nih ya. Sedikit saja melenceng. Tidak boleh. Misalkan ke sebelah sini nih ya. Tidak boleh melenceng. Harus tepat ke arah Ka'bah. Ainuha. Yang kedua, al-ba'id anil Ka'bah. Nah, kalau orang yang jauh dari Ka'bah. Itu jihatuha. Jihahnya. Arahnya. Jadi tidak harus tepat. Misalkan begini. Misalnya nih. Ini barat, ini timur, ini utara, ini selatan. Begitu ya. Misalnya Ka'bah di sini. Ini Ka'bah di sini. Nah, ketika kita di lapangan, ketika kita di gunung misalnya ya. Kita sholat. Menghadap kemana? Ke sini. Maka ini diperbolehkan. Ya. Walaupun tidak tepat ke arah mana? Ka'bah. Jadi intinya ke arah barat. Ini kan arah barat ya intinya mah. Seluruhnya gitu kan, mau ke sebelah sini, mau ke sebelah sini, agak sedikit serong begitu, maka ini tidak mengapa ya. Tapi memang yang terbaik adalah tepat menuju Ka'bah. Kalau ada kompas ya baiknya dengan kompas. Kalau tidak ada, cukup kalau misalnya kita lurus ke sini misalnya ya, tidak ke arah Ka'bah, maka itu pun tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau jauh jihatuha ya. Fa in kuntum fawallu wujuhakum syatrul masjidil haram ya. Kemanapun kita berada maka hadapkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Nah, arah itu maksudnya ke arah yang ada di Masjidil Haram ya. Kalau misalnya kita misalkan seperti ini ya, ini Ka'bah, maka selama kita mengarah ke sini ya, ke arah Ka'bah ini kan di sebelah sini, maka ini diperbolehkan. Tapi kalau ke sini maka tidak boleh. Apalagi ke sini ini tidak diperbolehkan. Arahnya arah apa? Arah
ke Ka'bah tadi berada. Ya, demikian. Itu namanya apa? Kalau jauh dari arah Ka'bah. Tapi bagusnya adalah tepat gitu. Kalau bagus, kalau memungkinkan seperti itu. Kalau tidak ya tidak apa-apa ya, demikian. Karena kata Nabi SAW, bainal masyriqi wal maghrib kiblatun. Jadi kalau di zamannya Nabi itu kan ketika di Madinah, masyrik maghrib ini misalnya barat ini ya, ini timur. Berarti ini barat, ini timur, ini utara, ini selatan. Nah, ketika kata Nabi bainal masyriqi wal maghrib kiblatun. Antara timur dan barat ya, maka itu adalah kiblat. Ya, misalnya sebelah sini nih. Maka selama antara timur dan barat walaupun menghadapnya ke sini, maka itu diperbolehkan. Nah, ini namanya jihah ya, arah. Kalau jauh boleh tidak tepat begitu ya. Tapi kalau ada kompas ya lebih baik itu dilakukan. Kemudian yang istisna'u, pengecualian. Itu menghadap kiblat itu bagaimana? Al-ajiz, yang tidak tahu arahnya ya, tidak tahu mana kiblat, tidak tahu, maka Allahu Akbar, dia berijtihad dengan ijtihadnya. Kalau setelah sholat selesai ternyata salah menghadap kiblat, apa yang kita lakukan? Lanjutkan terus sholatnya, tidak perlu diulang. Afan. Kalau sudah selesai ya, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita diberitahu itu salah, kiblatnya bukan ke sana, tapi ke sana, tidak perlu diulang, nggak apa-apa, cukup sudah. Tapi kalau sedang sholat, misalkan sedang ruku atau sedang sujud atau sedang berdiri, kemudian diberitahu kiblat sebelah sana, kita langsung berputar, kita muter ke arah kiblat yang sesuai yang ditunjukkan oleh orang tersebut. Itu kalau dalam keadaan sholat. Tapi kalau setelah sholat, maka tidak perlu diulang lagi ya, demikian ya istisna. Yang kedua, an-nafilah lil musafir fi siyarihi. Sholat sunnah bagi orang yang musafir ketika berada di perjalanan. Misalkan di kereta, ini kan kereta nih misalnya. Kita mau sholat sunnah, sholat witir misalnya ya gitu. Tidak perlu langsung menghadap kiblat, tidak apa-apa. Langsung sholat saja. Itu pun diperbolehkan. Ya, antum di mobil atau di mana kalau sholat sunnah bagi orang yang sedang safar, sedang menempuh perjalanan, maka boleh ke arah mana saja ketika dia akan sholat sunnah tersebut ya. Tapi kalau sholat wajib jangan di kendaraan kecuali dalam keadaan darurat ya, tidak ada lagi tempat, kemudian waktunya sudah mendesak, tidak mungkin lagi di jamak begitu ya, maka yang demikian boleh sholat di kendaraan. Nah kalau mampu ya seperti berdiri seperti biasa. Kalau ada tempat di sini misalnya berdiri ya sholatlah seperti di perahu begitu, maka sholatlah seperti orang-orang sholat biasa begitu ya. Nah, begitupun di kereta kalau seperti itu ada tempat sholat, maka sholat seperti biasa. Kecuali kalau misalnya memang susah dan sulit, maka boleh duduk karena darurat. Demikian ya. Kemudian selanjutnya ini arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Apa rukun-rukun sholat? Nah rukun-rukun ini akhi ya, ikhwan, akhwat, kalau kita tidak melaksanakannya maka kita akan tidak sah sholatnya. Apa? Pertama qiyam, berdiri ketika mampu. Kalau tidak mampu maka boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk boleh berbaring ya. Tapi kalau selama mampu berdiri wajib berdiri. Kalau dia mampu berdiri tidak berdiri tidak sah sholatnya. Itu yang pertama. Yang kedua takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram itu Allahu Akbar, ucapannya bukan mengangkat tangannya, tapi ucapannya Allahu Akbar. Maka ketika antum masbuk ucapkan dulu Allahu Akbar begitu ya. Jadi jangan tidak diucapkan. Kalau tidak diucapkan maka tidak sah. Allahu Akbar, ucapkan. Kemudian yang ketiga Al-Fatihah li ghairi makmum. Bacaan Al-Fatihah selain makmum. Jadi kalau misalnya imam begitu ya, maka wajib membaca Al-Fatihah. Tapi kalau makmumnya yang bacaannya keras, maka tidak perlu membaca Al-Fatihah, cukup mendengarkan saja. Tapi pendapat Imam Syafi'i tetap wajib membaca Al-Fatihah ya. Jadi itu khilaf di antara para ulama ya. Kalau saya sendiri menguatkan pendapat para imam yang membaca Al-Fatihah walaupun di belakang imam. Tapi kalaupun tidak itu tidak apa-apa karena mendengarnya kita, menyaksikannya kita itu pula masuk ke dalam membaca Al-Fatihah ya, wallahu alam. Demikian. Kemudian yang keempat ruku. Nah, ruku ini wajib. Kalau tidak ruku tidak sah. Kemudian mengangkat bangkit dari kubur, bangkit dari ruku bangkit dari ruku. Kemudian al-i'tidal. I'tidal itu lurus, tegak begitu ya. Nah, ini setelah mengangkat ruku dari ruku kemudian i'tidal.
Sami Allahu liman hamidah, begitu ya. Dan beliau berdiri itu. Kemudian al-sujud ala a'dha'i sab'ah, sujud dengan 7 anggota wudu. 7 anggota wudu ya. Telapak tangan 2, kemudian apa? Dahi ya. Kemudian hidung ya, dahi dengan hidung. Kemudian kaki, lutut maksudnya ya. Kemudian kaki yang 2. Nah, ini 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ini tapi sekaligus dengan hidung. Hidung ini disejajarkan disatukan dengan dahi. Jadi 7 anggota wudu. 7-7-nya harus menyentuh lantai ketika kita sujud. Demikian. Kemudian al-jasah baina sajdatayn, duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk di antara 2 sujud itu adalah rukun. Maka kalau tidak kita mengamalkan ini maka tidak sah. Kemudian at-tasyahud al-akhir, tasyahud akhir. Ini pun rukun. Kalau tasyahud akhir awal bukan rukun tapi kewajiban, ya wajib. Ini sebetulnya perbedaan ini penting ketika kita lupa begitu ya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Nah, ini dalam bab ini yang harus kita pahami. Jalsatus tasyahud al-akhir, duduk tasyahud akhir ini merupakan rukun. Kemudian as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, salawat kepada Nabi ketika tasyahud akhir. Tasyahud apa? Akhir. Jadi membaca salawat ketika tasyahud akhir merupakan rukun. Kemudian at-tumaninah, tumakninah adalah apa? Tumaninah, tenang, jangan gurung-gusuh ya. Jadi jangan cepat-cepat begitu sholatnya. Kalau cepat-cepat sampai bacaannya tidak benar, tidak sah sholatnya. Karena ini adalah rukun. Kemudian at-tertib, tertib sesuai dengan urutan, takbiratul ihram, kemudian baca al-fatihah terus seperti itu. Jangan langsung sujud dulu baru ruku. Nah, tidak boleh. Ruku dulu baru sujud. Kemudian at-taslimatani, ini merupakan rukun juga ketika mengucapkan 2 kali salam. Ya, demikian ya. Kemudian wajib-wajibnya, wajib-wajib sholat takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal itu takbir perpindahan. Dari ruku ke intidal, dari intidal ke sujud, dari sujud ke duduk di antara 2 sujud, itu namanya takbiratul intiqal. Maka yang demikian kewajiban ya. Jadi bukan rukun. Kalau lupa, maka tidak apa-apa, lanjutkan terus. Nanti sujud sahwi demikian. At-tasmi li ghairil ma'mum, mengucapkan sami Allahu liman hamidah selain makmum yaitu imam. Ya, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Sementara makmum mengucapkan Rabbana walakal hamdu. At-tahmid dia mengucapkan Rabbana Rabbana walakal hamdu ya. Kemudian tasbihatur ruku. Jadi membaca tasbih ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Kemudian tasbihatus sujud, bacaan sujud itu masuk ke dalam wajib-wajib salat. Kemudian su'alul maghfirah, minta ampun. Itu adalah ketika kita duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli, ya demikian ya. Ini yang berkaitan dengan kewajiban sholat. Jadi apa bedanya dengan rukun tadi? Ya, kalau rukun itu kalau lupa harus diulangi. Maksudnya misalnya begini ya. Antum sekarang dalam keadaan sujud. Nah, dalam keadaan apa? Sujud. Gimana ya sujud teh? Ya misalnya beginilah sujud ya, sujud aja. Antum dalam keadaan sujud. Ketika sujud ingat antum belum ruku, belum ruku. Maka apa yang harus antum lakukan? Antum bangkit lagi kemudian ruku. Sujudnya jangan dianggap. Balik lagi ke ruku. Demikian ya. Ini kalau rukun. Tapi kalau seperti wajib, yang seperti ini wajib. Ketika misalnya takbiratul intiqal, ini takbiratul intiqal. Dari ruku ke sujud. Antum tidak mengucapkan Allahu Akbar, langsung saja sujud ketika ruku teh. Atau tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah misalnya, langsung sujud. Maka tidak perlu diulang, tidak perlu balik lagi, tidak perlu. Lanjutkan aja terus. Maka setelah itu nanti di akhir sebelum salam tahiyatul sujud sahwi. Sujud, bangkit, duduk, sujud lagi, duduk lagi ya, kemudian salam. Demikian. Kalau lupa wajib-wajib sholat ya. Termasuk adalah at-tasyahud al-awwal. Tasyahud awal itu merupakan kewajiban. Kalau lupa tidak tasyahud awal langsung berdiri, maka yang demikian tidak perlu duduk lagi tasyahud awal kalau sudah berdiri sempurna. Kalau belum berdiri sempurna, maka baru boleh balik lagi ke tempat kita harusnya tasyahud awal tadi ya, demikian ya. Baik, lanjutnya ini tasyahud awal ya. Tasyahud awal. Kemudian duduk tasyahud awal itu adalah merupakan wajib bukan
rukunnya. Demikian. Pembatal salat. Apa pembatal salat? Meninggalkan rukun atau syarat padahal dia mampu. Nah, ini meninggalkan rukun atau syarat. Yang kedua, meninggalkan kewajiban yang tadi wajib-wajib sholat tadi dengan secara amdan, sengaja. Kalau tidak sengaja tidak apa-apa, lanjutkan. Tapi kalau sengaja tidak dilakukan, batal sholatnya, tidak sah. Selanjutnya, ziyadatu ruknin fi'liyin amdan, menambah rukun secara perbuatan dengan sengaja. Ruku harusnya setelah ruku itu sujud, dia memainkan ruku lagi. Sudah ruku, berdiri, ruku lagi, sengaja, batal sholatnya. Demikian. Al-lahnu al-muhilil makna amdan, ya, kesalahan dalam mengucapkan untuk berbeda dengan makna. Jadi kesalahan dalam membaca sesuatu, ya, tapi maknanya jadi berubah dan itu secara sengaja kesalahannya, maka ini batal. Allahu akbar misalkan begitu, naudzubillah, ya, maka demikian itu adalah batal, ya, tidak boleh dilakukan. Kemudian assalam qabla tamami shalah amdan, salam sebelum sempurna sholat itu secara sengaja mengucapkan salam. Ketika ruku dia ucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka demikian batal sholatnya. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian al-kalam, berbicara, tidak boleh berbicara ketika sholat. Kemudian al-harakal kasiroh, banyak bergerak yang bersambung gitu, ya, yang terus menerus secara adat istiadat, ya, misalnya garuk-garuk, terus menggaruk-garuk, tidak berhenti-berhenti. Ini tidak boleh, ya, jangan banyak bergerak. Kemudian al-qohqohah, tertawa, hehehe, begitu, itu namanya tidak boleh, itu membatalkan sholat. Al-aklu wasyurb, yaitu makan dan minum, tidak boleh. Nah, kemudian sunnah-sunnah sholat. Sunnah sholat adalah sunnah qauliyah, istiftah, mengucapkan apa? Istiftah ketika Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ini istiftah. Atau subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka wa la ilaha ghairuka, istiftah, ini sunnah. At-ta'awud, mengucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu adalah sunnah. Al-basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, menurut mazhab Hambali basmalah ini sunnah, ya. Kenapa? Karena tidak termasuk ayat Al-Fatihah. Tapi menurut yang lain ini adalah wajib, rukun bahkan. Kenapa? Karena basmalah ini masuk ke dalam ayat di dalam Al-Fatihah. Ya, demikiannya. Terus selanjutnya qiraatus surati ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah dalam rakaat yang awal, dua yang awal. Jadi sebelum tasyahud awal kita baca Al-Fatihah, ya. Kemudian membaca surat. Nah, maka bacaan surat inilah hukumnya sunnah. Nah, dan lain sebagainya, ya. Ta'awud min arba'in qabla salam, yaitu berlindung dari 4 perkara sebelum salam. Ketika tasyahud, ya. Fil alamina innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabil jahannam, min adzabil Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamati, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini ta'awud, ya, berlindung dari 4 perkara tadi ketika salam. Itu sunnah hukumnya. Nah, kemudian sunnah fi'liyah apa saja? Adalah raf'ul yadaini ma'an, mengangkat kedua tangan ketika takbirnya itu bersamaan. Ketika takbiratul ihram, ketika takbiratul ruku, ya, ketika ruku takbir, maka mengangkat tangan. Kemudian mengangkat setelah ruku, bangkit dari ruku, mengucapkan atau mengangkat kedua tangan. Nah, inilah mengangkat kedua tangan. Ini salah, ya, tapi seperti ini nih, ya. Ini yang bagusnya. Demikian, ya. Kemudian apa ini? Qabdul yusra bil yumna tahta surati fil mikyam. Jadi menggenggam tangan kiri dengan tangan kanan. Nah, kalau mazhab Hambali itu tahta surah, di bawah apa ini teh? Di bawah pusar. Di bawah pusar. Tapi banyakkan ulama di dada, ya, karena dalilnya adalah ala sodri, di atas atau di dada, ya. Jadi bagusnya di mana? Di dada, demikian, ya. Nah, ini seperti ini, ya, atau di pertengahan antara dada dengan pusar, ini di tengah-tengah seperti ini, ya. Demikian, ya. Nah, kemudian iftirosh fi julus. Jadi iftirosh, nah seperti ini, ya. Ini tegak, ya, ini duduk, ini namanya iftirosh. Ini ketika apa? Oh, nanti ada
Ini al-isyarah bisababah inda dzikrillah. Ketika apa? Tahiyat itu apa? Mengangkat atau mengisyaratkan dengan apa ini? Telunjuk ya, demikian. Nah, ini namanya tawaruk. Ini namanya apa? Tawaruk. Ini ketika akhir sholat, maka seperti ini duduknya ya. Nah, kalau yang seperti ini namanya iftiros. Nah, iftiros ini adalah ketika apa? Ketika tasyahud awal boleh seperti ini ya. Juga ketika apa? Dalam keadaan duduk di antara dua sujud seperti ini. Atau boleh juga tasyahud duduk seperti ini adalah ketika tasyahud akhir di sholat yang 2 rakaat ya. Di sholat yang 2 rakaat ya, misalnya sholat subuh, sholat tahiyatul masjid atau apa saja yang 2 rakaat, maka tahiyat akhirnya boleh seperti ini ya. Ini ada dalilnya insya Allah demikiannya. Tapi Imam Syafi'i, pendapat Syafi'i mah seperti ini. Setiap tahiyat akhir duduknya tawaruk seperti ini ya. Tapi Imam mazhab Hambali ya, kalau sholatnya yang 2 rakaat duduknya begini tasyahudnya ya. Demikian. Nah, ini cara ruku seperti ini ya. Jadi ini terbuka begitu ya. Kemudian ini lurus. Nah, ini lurus. Nah, ini lurus ya. Seperti ini. Kemudian mata ya menghadap ke kiblat, mengangkat tempat sujud. Tempat apa? Sujud. Ini lurus seperti ini nih ya. Jadi silakan nanti antum coba dengan kawan ya, lurus atau tidak begini. Nah, ini terbuka seperti tangannya ini terbuka ya. Ini namanya tafriq al-asabi'. Jadi membuka apa tadi? Jari-jari ya. Jari-jari tangan. Demikian. Nah, ini tata cara sujud ya. Jumhur ulama, kebanyakan ulama ketika turun sujud adalah lutut dulu ya, kemudian tangan ya. Ini lutut dulu ini, kemudian apa? Tangan. Ini jumhur kebanyakan para ulama. Sebagian ulama mengatakan tangan dulu kemudian lutut. Nah, ini perbedaan pendapat yang lumrah ya. Tapi kebanyakan ulama lutut dulu kemudian apa tadi? Tangan. Demikiannya. Ini tata cara sujud. Ini agak dirapatkan ya. Ada yang mengatakan rapat, roson akibaihi, merapatkan kedua tumitnya, atau ada sedikit saja merenggangkan, tidak terlalu rapat begitu ya. Ini tapi didekatkan begitu. Kemudian ini lebar, ini laki-laki perempuan sama ini ya, agak dilebarkan ketiak pundaknya demikian ya. Ini sifat sujud namanya. Nah, ini kakinya seperti ini nih. Jadi dibelokkan itu menghadap ke kiblat. Si jari-jari kaki ini menghadap ke mana ini? Ke kiblat ya. Ini pun menghadap ke kiblat ya. Nah, ini lurus seperti ini ya. Kalau bisa adalah lurus. Demikian tata cara sujud ya. Nah, sekarang bergerak selain sholat. Nah, bergerak yang banyak, yang terus menerus, ini batal sholatnya. Seperti yang tadi disampaikan. Ini bergerak tapi sedikit gitu ya. Tapi tidak ada maslahat, tidak ada manfaatnya. Maka itu hukumnya makruh. Misalnya sini ada nggak? Ini contohnya firqatul asabi wa tashbikuha. Jadi membeletak-beletuk gitu, beletak-beletuk membunyikan ya. Membunyikan ini nih jari-jari begitu ya. Jadi ini hukumnya makruh. Kemudian al-iltifat bi ra'si aul wajhi. Berpaling menoleh begitu ya. Dengan kepala atau wajah, menoleh wajah itu ya, maka ini makruh. Kemudian mengangkat pandangan ke atas begitu ya, tidak boleh. Ini makruh. Kemudian al-harakah al-yasirah lil maslah. Gerak yang sedikit dan ini ada keperluan, ada maslahat. Apa contohnya? Ya, hukumnya mubah. Contohnya adalah membawa anak atau membawa mushaf. Nah, ini boleh hukumnya. Yang kedua, iglaqu jahazil hatib. Ya, menutup telepon, misalnya ada bunyi begitu ya, ada panggilan masuk, kita tutup, ambil telepon itu, tutup antum, boleh, tidak apa-apa ya, tapi jangan diangkat. Halo, nah ini jangan, itu batal sholatnya. Jadi cukup ditutup saja langsung, di reject gitu ya, kemudian dimatikan atau di silentkan, itu boleh. Kemudian adul ayat, menghitung ayat. Misalnya antum baca surat sambil dihitung ayatnya, maka itu boleh, tidak apa-apa. Kemudian fathul bab, membuka pintu ya bagi yang dekat.
Antum ketika sholat ada yang mengetuk, ya buka pintunya, maka tidak apa-apa, yaitu karena ada keperluan. Atau kalau misalkan ada binatang, antum bergerak, itu tidak apa-apa. Ada ular begitu ya, antum bergerak membunuhnya atau agak menjauh dari ular itu, maka tidak apa-apa ya, demikian karena ada maslahat ya. Nah sekarang udzur itu ya ada alasannya, tidak apa ini, udzur dalam rangka bisa tidak sholat berjamaah. Apa itu? Mudafa'atul akhbatsain, menahan dua hadas, besar hadas kecil, menahan buang angin, buang air. Ini apa namanya tuh makruh. Itu boleh tidak afan ya. Ketika kita ingin BAB gitu ya atau ingin kencing, maka boleh tidak berjamaah ya karena ada keperluan. Al-marad itu karena sakit. Ada khaufud doror, takut ada bahaya, misalnya hujan sangat besar, licin atau apalah begitu ya, ada bahaya, maka tidak berjamaah, tidak apa-apa. Hudurut ta'am, ada datang makanan. Nah, begitu datang makanan, makan dulu, kemudian baru nanti setelah makan sholat ya. Maka boleh tidak berjamaah ketika orang yang datang makanan. Al-mator, hujan, wa yajuzu fi jamul isyain. Nah, maka ini pun boleh ada jamak. Nah, nanti dibahas ya insyaallah. Taib. Nah, ini al-marid, orang yang sakit itu yaf'alu maqdurahu, melakukan yang sesuai dengan yang dia mampu. Nah, musafir. Nah, musafir ini disunahkan qashar dan boleh jamak. Jadi qashar ini hukumnya sunnah, kalau jamak hukumnya boleh ya. Jadi kalau antum di mana misalnya di gunung gitu ya, boleh menjamak dan sunnah mengqashar, demikian ya. Lam ya'zim alal iqamati aktsar min arba'ati ayyam. Jadi tidak bertekad atau tidak berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari. Nah, ini mazhab Hambali. Nah, yang lainnya mengatakan boleh lebih dari 4 hari, boleh seminggu, boleh sebulan pun ya. Ketika antum berpergian maka itu boleh diqashar, boleh dijamak, khususnya diqashar begitu ya. Nah, kata para sahabat ada yang sampai 6 bulan di Azerbaijan begitu ya. Beliau atau mereka sholat saat itu terus qashar begitu ya. Maka ini dibolehkan ya. Tapi mazhab Hambali hanya 4 hari. Kalau selebih dari 4 hari maka tidak boleh begitu. Ini kata mazhab. Tapi menurut yang saya pahami ya, bahwasanya pendapat itu lebih dari 4 hari tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam. Ya karena Nabi SAW pernah mengqashar 17 hari dan lain sebagainya. Ini ada hadisnya ya. Wallahu a'lam. Kemudian safaru mubah. Jadi boleh safar itu ketika safarnya safar mubah yang diperbolehkan. Tapi kalau safar yang dilarang, misalnya dalam rangka merampok, kita safar ke Amerika dalam rangka merampok, maka tidak boleh menjamak atau mengqashar. Demikian kata mazhab Hambali. Kemudian masafatu qashar, menempuh jarak batasan untuk qashar. Nah, bagaimana jarak awal qashar ini? Menurut jumhur kebanyakan ulama adalah sehari semalam berjalan kaki, kurang lebih sekitar 80 sampai 85 km. Maka kalau sudah mencapai 85 km, boleh qashar, boleh jamak. Ya, demikian. Nah, kemudian al-khaib, orang yang khaib itu sholat khaub. Sholat khaub, sholat tidak akan kita bahas ya ini ya. Nah, bagaimana tata cara safar, tata cara qashar? Jadi kalau qashar ya antum 4 rakaat itu jadi 2 rakaat. Jadi 2 rakaat. Misalkan zuhur, yang tadinya 4 jadi 2 rakaat begitu ya. Asar 4 jadi 2. Kalau 3 tidak boleh jadi 3, jadi 2 tidak boleh, tetap 3. Kalau 2 tidak boleh jadi 1, tetap harus 2. Gitu ya. Jadi yang 4 saja menjadi 2. Nah, kemudian bagaimana tata caranya? Kalau jamak antum zuhur dengan asar. Antum di perjalanan ya atau di tempat safar, maka boleh dijamak, boleh dijamak. Salat zuhur dulu, kemudian salat asar. Boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat, silahkan. Kalau 2 rakaat ya ini sunnah, boleh ya, tidak apa-apa, bahkan sunnah. Jadi 2 rakaat dulu, zuhur, kemudian setelah itu salam, qomat lagi, asar lagi, dia 2 rakaat, demikian ya. Kalau maghrib sama isya, maghrib sama isya, maghrib dulu 3 rakaat, kemudian setelah itu salam, setelah itu qomat lagi, sholat isya 2 rakaat, 2 rakaat ya. Itu untuk qashar. Mau 4 rakaat boleh? Boleh, silakan. Demikian ya. Atau tidak dijamak boleh? Ya boleh, silakan. Zuhur misalnya di qashar saja berarti 2 rakaat boleh. Jadi begini ya, nanti ada qashar saja. Qashar saja. Berarti kalau zuhur yang tadinya 4 jadi 2 begitu ya. Asar tetap di waktu asar 2 rakaat. Maghrib di waktu maghrib 3 rakaat. Isya di waktu isya 2 rakaat. Ini qashar saja.
Subuh mah tetap subuh ya, subuh mah tetap 2 rakaat, tidak jadi 1 rakaat. Nah, ini tetap di waktu-waktu masing-masing. Ini namanya qashar saja. Tapi kalau mau jamak boleh dijamak. Zuhur dengan asar. Dua di waktu zuhur boleh, atau di waktu asar nanti boleh diakhirkan. Ini jamak takdim kalau di zuhur, kalau di asar jamak takhir. Kalau maghrib dengan isya boleh di waktu maghrib sholat isyanya 3-2 boleh jamak takdim. Tapi kalau sholat maghribnya di waktu isya boleh ya, itu jamak takhir. Kalau subuh tetap subuh mah harus sendirian subuh begitu ya, tidak boleh dijamak dengan isya, tidak boleh dijamak dengan zuhur, tidak boleh, subuh mah sendiri. Itu ya, demikian ya untuk qashar dan jamak ya, 2 rakaat atau 4 rakaat silahkan ya, silahkan bagi yang ingin melaksanakan sholat qashar ketika di perjalanan ya. Demikian mungkin silahkan ya, saya kembalikan dulu kepada moderator. Alhamdulillah sudah selesai ya tentang perkara fikih di dalam perjalanan ya. Wallahu a'lam. Demikian. Betul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ustadz Saiful Rahmat yang telah memberikan materinya tadi, dari cara mengusap khuf tadi, tayamum, wudu, sampai sholat, sampai juga pada tata cara mengqashar sholat. Setelah itu lanjut untuk sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini terdapat diberikan 4 pertanyaan kepada yang ingin bertanya. Kalau tidak, nanti kita lanjut ke kuis seperti biasa. Yang ingin bertanya silahkan untuk chat terlebih dahulu di kolom chat, nanti baru setelah itu dipersilakan untuk bertanya. Silahkan. Silahkan Kang Ilzam, bisa on mic ya, langsung bertanya kepada Ustadz Saiful Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, Ya, bertanya mengenai sholat, dalam sholat. Kenapa ya Ustaz kalau sesudah ruku gitu bacaannya bukan Allahu Akbar tapi Sami Allah gitu. Sedangkan yang lainnya itu bacaannya itu Allahu Akbar gitu, takbir. Apakah ada sejarahnya atau gimana gitu? Terima kasih Ustaz. ya, bagus ya. Jadi intinya pertama bahwa ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu kita tidak harus mengetahui apa alasan dibalik perintah tersebut ya. Misalnya begini, kenapa sih sujud teh harus seperti itu? Kenapa tidak duduk saja begitu ya, atau bagaimanalah intinya seperti itu. Kenapa ruku teh begitu? Kenapa dan sebagainya. Termasuk bacaan. Kenapa tasyahud ini bacaannya begitu? Kenapa ketika ruku bacaannya seperti itu? Sampai tadi ketika kenapa mengangkat dari ruku itu bacaannya sami Allahu liman hamidah, bukan apa tadi? Bukan bukan yang lainnya, bukan Allahu Akbar. Kenapa seperti itu? Ya, wallahu alam ya, itu adalah bab tentang ibadah tauqif ya, kita tidak tahu ya. Adapun alasannya Nabi wallahu alam ya, yang saya tahu tidak ada alasannya kenapa Nabi ketika bangkit dari ruku harus mengucapkan sami Allah liman hamidah. Sama tidak ada alasannya ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la misalnya. Ketika ruku membaca subhana rabbiyal azim. Kenapa tidak disamakan begitu ya? Nah, ini adalah perkara-perkara rahasia Allah dan Rasulnya, dan tidak seorang pun ya wajib untuk mengetahui alasannya ya. Yaitulah sami'na wa ta'na. Kita mendengar dan kami taat ya. Apa yang Nabi perintahkan kita laksanakan. Apa yang Nabi ajarkan kita lakukan. Itulah yang namanya mukmin, orang yang beriman ya. Adapun alasan-alasan tadi ya, kalaupun ada adalah hikmah.
maka hikmah boleh saja silakan menggali, akan tetapi tidak menjadi sebuah sebab dijadikan perintah atau larangan tersebut berlaku. Ya, contohnya misal begini. Kenapa sih orang tidak boleh makan babi? Tidak boleh apa? Makan babi. Oh, salah satunya adalah karena di babi itu ada cacing pita. Nah, maka kalau cacing pitanya hilang, apakah kita boleh makan babi? Tetap tidak boleh. Apapun itu. Kenapa ya? Karena perintah. Jadi bukan karena ada cacing pita, bukan karena ada apa-apa, itu adalah perintah Allah. Jangan makan, begitu ya. Sami'na wa ata'na ya. Demikian ya, Kang Ilzam, wallahu a'lam. Syukron Ustaz. Jadi intinya itu udah pas pertama turun perintah sholat udah gitu ya Ustaz, udah. Ya, begitu. Jadi bacaan-bacaannya pun tertentu tadi kan. Ketika sujud begini, ketika duduk di antara dua sujud begini bacaannya, ketika tasyahud begini bacaannya, termasuk ketika i'tidal begitu bacaannya. Allah a'lam. Demikian. Alhamdulillah. Bagaimana terjawab Kang Ilzam? Semoga terjawab ya. Alhamdulillah terjawab, astagfirullah. Barangkali yang ada yang ingin bertanya lagi kepada Ustadz. Silakan kepada Kang Huzaifah. Boleh langsung on mic dan bertanya kepada Ustadz. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Mau bertanya, Ya. kan sunnahnya untuk mengqashar atau diperbolehkan menjamak itu berdasarkan jarak ya Ustaz. Nah, terkadang kami ini saat kuliah lapangan jaraknya tidak terlalu jauh, masih setengah dari syarat untuk qashar, tapi kegiatan itu sangat padat sehingga sulit gitu untuk teman-teman sholat bareng-bareng, paling yang curi-curi waktu aja gitu untuk sholat. Di situ apakah boleh mengqashar apa harus sholat biasa? Baik. Nah, ini memang ada khilaf ya ulama bahwasanya jarak untuk boleh mengqashar atau menjamak sholat, khususnya mengqashar ya. Kalau menjamak itu boleh tidak dalam keadaan qashar, tidak dalam keadaan safar. Contohnya hujan tadi. Jadi kalau misalnya hujan, misalnya maghrib dengan isya. Ketika kita sholat maghrib hujan besar. Kemudian imam menjamak maghrib dengan isya. Maka itu tidak apa-apa, diperbolehkan ya kan, para ulama mengatakan itu hukumnya boleh. Jadi walaupun tidak dalam keadaan safar, tapi 4 rakaat ya. Jadi 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya. Kalau apa tadi? Kalau hujannya sangat besar, itu pertama. Yang kedua, dalam keadaan berjamaah di masjid, tidak dalam keadaan di rumah ya. Kalau di rumah maka tidak boleh. Demikian. Atau ketika antum berada di lapangan, ketika ada di lapangan yang hujan besar, maka boleh nanti sholatnya ketika misalnya jamaahnya itu di tempat tertentu gitu ya, antum sholat berjamaah di agak aula yang agak besar misalkan begitu ya, maka diperbolehkan menjamak. Itu yang pertama, kalau jamak itu dalam keadaan perkara yang sempit itu diperbolehkan tapi tidak dijadikan kebiasaan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bab qashar, kalau qashar itu wajib dalam keadaan safar, tidak boleh dalam keadaan mukim. Jadi kalau misalnya masih di daerah kita maka tidak boleh dalam keadaan mengqashar sholat. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana tentang jarak tadi? Ya, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tadi, ya, jumhur ulama, Syafi'iyah, Malikiyah dan sebagainya mengatakan tadi 85 km. Kalau tidak seperti itu maka tidak boleh qashar. Ini pendapat yang pertama karena sehari semalam. Yang kedua, pendapatnya adalah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya mengatakan bahwasanya safar itu disebut safar itu adalah dikembalikan kepada urf atau kebiasaan. Misal begini, kita ada di Bandung ya, di kota Bandung. Kalau kita ke kabupaten misalnya ke Ciwidey gitu ya atau ke Lembang,
orang-orang yang ada di Bandung biasanya mengatakan itu kita pelesir, kita safar. Nah, maka walaupun jaraknya belum 80 kilo, itu masuk ke dalam safar. Ini menurut sebagian pendapat ya. Nah, kenapa? Karena Nabi pernah ketika beliau mengqashar sholat ketika beliau berada di Bir Ali. Bir Ali itu Dzulhulaifah. Ketika jaraknya dengan Madinah kurang lebih sekitar 10 km lah ya, kurang. Nah, maka Nabi pernah mengqashar sholat. Berarti apa? Berarti intinya dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada kebiasaan. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, tadi Kang Hudzaifah bertanya bagaimana kalau misalnya kita belum 85 kilo ya, kita berada di satu tempat misalnya di gunung atau di mana ya. Nah, kalau misalnya memang secara kebiasaan itu dalam keadaan safar, maka itu masuk ke dalam safar. Demikian. Ya, jadi kalau misalnya kita memang meyakini itu tes safar ya berarti itu masuk ke dalam safar. Ya, mudahnya mah adalah batas kota. Jadi kalau misalnya kita kota di Bandung begitu ya, nah, maka ketika kita ke Garut ya maka itu masuk ke dalam safar begitu ya. Atau ke kabupaten yang jauh gitu tempatnya. Misalnya kita antum di Jatinangor. Jatinangor Kabupaten Bandung atau Sumedang ya. Misalkan Bandung gitu ya. Sumedang, Kabupaten Sumedang. Batas kotanya ketika di STPDN ya atau IPDN ya. Nah, itu antum batas kotanya di situ. Nah, kemudian ketika antum ke BEC begitu ya. Apakah boleh mengqashar? Ya, kalau memang itu sebagai urufnya kebiasaan itu adalah safar, maka diperbolehkan untuk mengqashar sholat kalau memang itu adalah antum meyakini sebagai safar begitu ya. Tapi memang selamatnya, amannya adalah apa? Ketika 85 kilo tadi ya. Tapi kalau misalnya memang sulit gitu ya untuk berjamaah dan sebagainya, kemudian kita agak sulit juga perjalanannya macet jauh begitu ya sebetulnya mah gitu ya. Nah, walaupun belum 85 kilo, maka yang demikian pun diperbolehkan qashar asal tadi dia meyakini bahwa ini dalam keadaan safar atau sedang musafir ya. Tapi sekali lagi amannya mah adalah seperti bagaimana pendapat tadi jumhur ulama minimal berapa tadi 85 kilo. Sulit atau tidaknya ini tidak menjadi patokan. Misalnya gini, antum ke Jakarta naik pesawat terbang, begitu ya, cuman 1 jam nyampe, setengah jam nyampe. Tidak ada kesulitan di situ, tidak ada kesusahan di situ. Tapi antum boleh qashar di sana, boleh jamak di sana. Kenapa? Karena sudah mencapai jarak untuk safar demikian ya. Jadi bukan karena capeknya atau bukan karena sulitnya, tapi karena apa? Perintah safarnya. Ketika safar itu maka dibolehkan untuk menjamak dan boleh untuk mengqashar. Begitu mungkin bukan ya? Wallahu a'lam. Demikian. Syukran Ustaz. Fan. Mungkin karena keterbatasan waktu, pertanyaan kita potong ya. Ini untuk pertanyaan terakhir. Ada dari akhwat Ustadz menitip pertanyaan seperti ini Ustadz. Afwan Ustadz, tadi kalau agak salah untuk himar yang boleh diusap itu hanya himar yang boleh diusap itu yang susah dibuka dan melilit leher. Lalu bagaimana dengan himar yang hanya sekedar menutupi leher? Apakah diperbolehkan? Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana ya maksudnya yang hanya menutup leher teh? Kang Tafakur bisa dijelaskan contohnya gitu. Jadi mungkin seperti jilbab yang biasa Ustaz, yang jilbab yang biasa dipakai gitu kan gak melilit leher Ustaz, tinggal pakai gitu. Mungkin maksudnya seperti itu Ustaz. Maksudnya melilit leher itu ya adalah yang menutupi menutupi leher. Ya ketika jilbab biasa itu pun sama. Melilit leher. Menutupi leher. Misalkan nanti ya biasa pakai kerudung begitu ya. Nah, kerudung itulah boleh untuk diusap. Jadi di atasnya tidak dibuka, apalagi terbuka di alam gitu ya, atau terbuka atau anti membuka itu akan terlihat oleh ikhwan. Maka tidak perlu dibuka. Usap saja di atasnya begitu ya. Jadi tidak perlu dibuka. Nah, bagaimana khimarnya? Apakah harus melilit-lilit? Bukan melilit-lilit ya, maksudnya adalah menutupi leher demikiannya. Kalau terbuka ini tidak boleh. Harus dicuci seperti itu. Harus diusap seperti biasa, tidak diusap hanya di kerudungnya saja ya. Demikian mungkin ya, Kang Tafakur. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Untuk Teh Friska, mohon maaf ya karena waktunya juga mepet. Setelah ini masih ada kuis.
Mungkin nanti bisa menitip pertanyaan lewat Kang Ilzam sebagai PJ dari kajian ini. Selanjutnya yaitu kuis Ustadz. Seperti Kuis. biasa, diberikan lagi kepada Ustadz untuk memberikan pertanyaan kuis. Untuk yang ingin bertanya kuis, boleh cepat-cepatan di kolom chat, seperti izin menjawab atau seperti lainnya lah. Seperti itu, Ustadz. Silakan, Ustadz. Baik. Pertanyaannya adalah seperti yang tadi kita bahas, pertama tentang mengusap ya. Baik, di situ nanti yang diperbolehkan adalah salah satunya mengusap khuf ya atau kaus kaki. Ada beberapa syarat ya. Ketika boleh mengusap itu ada beberapa syarat. Nah, apa syarat-syaratnya? Ada beberapa ya, ada 4 ya, minimal 1 lah, minimal 1 kalau bisa 2. Silahkan. Siapa yang kira-kira bisa menjawab syarat ketika seseorang boleh mengusap khuf atau kaos kaki? Silahkan. Silahkan teman-teman yang bisa menjawab, bisa chat di kolom chat. Untuk komentar di kolom chat maksudnya. Boleh Kang Hudzaifah, silahkan untuk menjawab. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah syaratnya itu ketika dia sedang musafir, kemudian ketika sebelumnya sudah suci keadaannya, terus ketika sepatu atau kaos kakinya di atas mata kaki. Itu mungkin satu. Masya Allah, barakallahu fiik. Benar ya. Hanya yang satu saja tadi yang agak kurang tepat ya, ketika musafir. Jadi tidak harus dalam keadaan safar atau musafir. Jadi ketika kita di rumah pun boleh kita tidak mencuci kaki, tapi hanya mengusapnya. Itu diperbolehkan. Kenapa? Ya karena tadi secara mukim pun boleh, hanya beda waktunya. Kalau di mukim 1 hari 1 malam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Jadi kalau kedinginan di rumah ya susah gitu, malas untuk kena air, maka tidak apa-apa mengusap kaos kaki atau khuf tadi ya. Wallahu alam. Itu yang lainnya betul insyaallah ya. Barakallahu fiik. Fine. Boleh Ustadz mungkin kuis terakhir. Terakhir, satu lagi ya. Ustadz, boleh. Baik, satu lagi tentang rukun ketika kita mandi, apa rukunnya? Silakan. Silakan teman-teman yang ingin menjawab. Boleh, Teh Khadijah, silakan. Ada yang ingin menjawab tapi lewat chat gak apa-apa ya Ustaz ya? Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan Teh Khadijah. Jawabannya mengalirkan air ke seluruh tubuh, benar atau tidak Ustaz? Ya, 100. Masya Allah, barakallahu fiik. Benar. Jadi mengalirkan air ke seluruh tubuh itu rukun mandi ya. Adapun wajib-wajibnya, sunah-sunahnya sebagaimana tadi sudah dijelaskan ya. Sudah benar insya Allah Kang Muhammad Tafakur. Alhamdulillah. Untuk Kang Hudzaifah dan Teh Khadijah, setelah ini boleh menghubungi Kang Ilzam untuk menerima hadiahnya. Ya. Kang Muhammad dan siapa? Kang Hudzaifah Muhammad dan Teh Khadijah ya. Ya. Sejodoh Muhammad dan Khadijah. Masya Allah.
Barakallahu Insya fikum. Allah. Setelah ini mungkin Ustadz ada sedikit pemberian dari Gema kepada Ustadz. Mungkin kepada teman Medfo Gema bisa share screen untuk pemberian sertifikat kepada Ustadz Saiful. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas kebaikan antum semua. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan katsiran wa jazakallah ahsanal jaza kepada Ustadz Saiful Rahmat yang telah meluangkan waktunya untuk 3 minggu termasuk minggu ini untuk memberikan kajian, untuk memberikan materi kepada kita semua yang insya Allah sangat berguna untuk kita aplikasikan nanti baik di lapangan maupun di perjalanan nanti. Mungkin cukup ini Ustaz ya, kayak tanda simbolis gitu Ustaz. Ya, Masya Allah. Barakallah. Sangat-sangat cukup ini juga. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman Medfo Gema untuk share screen ya. Mungkin kita telah berada di penghujung acara. Terakhir, mungkin Ustaz Saiful Rahmat bisa memberi dua patah kata lagi untuk penutupan dan sekaligus menutup kajian ini dengan doa. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, hafizlah ya ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Kita selesai dalam rangka membahas fikih perjalanan ya, mulai dari adab-adab safar dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fikih ibadah kita ya. Nah, akan tetapi ini adalah bukan sesuatu yang final begitu ya. Antum tetap harus terus belajar, antum harus terus thalabul ilmi dalam rangka mengetahui lebih detail apa-apa yang telah tadi atau yang kemarin disampaikan. Jadi utlubul ilma, carilah ilmu ya, minal mahdi ilal lahdi ya, walaupun dari mulai buayan sampai ke liang lahat ya. Tidak ada alasan ketika kita sibuk, ketika kita ada urusan ini itu, tetap thalabul ilmi dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Ini adalah kewajiban yang harus kita laksanakan ya. Jadi terus semangat dalam rangka thalabul ilmi, hadir di majelis-majelis kajian, hadir di kajian-kajian walaupun online, terus antum gali ilmu itu agar kita semua bisa mengetahuinya dan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Rabbul Alamin ya. Yang kedua, ikhwan akhwat ya, yang sama mahasiswi semua, semoga antum ya ketika kuliah ini mendapatkan keberkahan dari Allah ya. Allah mudahkan antum, kemudian Allah berikan pahala ya, maka niatkan dalam rangka untuk memberikan sesuatu untuk Islam dan kaum muslimin. Antum sekarang kuliah walaupun di jurusan umum, kelak mudah-mudahan itu menjadi bagian dari persembahan antum kepada Islam dan kaum muslimin ya. Misalnya antum sekarang ada di orang geologi, antum orang fisika dan lain sebagainya, kelak bisa memberikan yang terbaik kepada kaum muslimin ya insya Allah. Dan inilah yang akan menjadi pahala ya insya Allah. Setiap waktu yang kita luangkan untuk kuliah, insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Rabbul Alamin ya. Yang terakhir adalah ya, saya memohon maaf atas segala khilaf dan salah ya atas pertemuan ini dan sebelum-sebelumnya. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita di dunia dan Allah satukan kembali nanti di akhirat di surga yang penuh dengan kenikmatan ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah terima amal soleh kita, dan jadikan setiap apa yang kita lakukan bernilai ibadah dan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan kepada ikhwan akhwat. Semoga antum semua istiqomah di dalam dakwah, istiqomah di dalam ilmu, istiqomah di dalam sunnah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Kang Tafakur silakan ditutupnya. Jazakallah khairan kepada Ustadz. Mungkin terakhir ada sedikit dokumentasi dari teman kita dari Medfo Gema. Mungkin teman-teman yang bisa on cam silahkan on cam, yang tidak bisa tidak apa-apa. Mungkin dari teman Medfo bisa memberikan instruksi untuk
share screen atau fotonya. Oh ya, punten kepada Akang-akang, boleh dibuka kameranya atau diberikan waktu untuk 1 menit barangkali mau menyisir rambutnya atau apapun lah supaya rapi. Bentar ya. Atau langsung aja deh. Silakan Akang-akang dibuka aja kameranya. Ya, boleh. Langsung aja Kang Zabian. Siap. Dia baba ya. 1, 2, 3. Ya. Bentar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Sesi dokumentasi telah selesai. Oke, terima kasih kepada Kang Zabian dan kepada Akang Teteh yang telah on cam. Mungkin sekali lagi untuk penutupan, terima kasih kepada Ustadz Saiful Rahmat yang telah memberikan materinya. Juga terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu hadir di tiap kajian rutin Gema ini. Semoga materi yang telah diberikan Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semua. Juga dapat juga sebagai pahala yang nantinya bisa memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya semua. Ya. Syukran Ustaz. Atur nuhun Pak Ustadz.